Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Peta pikiran digunakan untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Hasil peta pikiran dapat dirangkai kembali ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri untuk dijadikan kesimpulan. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan ide pokok tiap paragraf. Cari makna kosakata yang belum dimengerti dalam kamus. Yang kedua, temukan kata kunci tiap paragraf untuk membuat cabang pada peta pikiran. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catatlah informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan. Contohnya, bisa kalian lihat pada bagan berikut. Tugas kalian untuk mata pelajaran tema muatan bahasa Indonesia adalah temukan makna kosakata berikut. Lalu silakan kalian baca bacaan yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah kalian baca, buatlah peta konsep dari teks bacaan tersebut. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama, sehingga dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, berikut contohnya anak-anak, bisa kalian lihat. Pada jaring-jaring makanan di ekosistem hutan berikut terdapat 7 rantai makanan. Ya, bisa kalian amati terlebih dahulu. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan pada salah satu komponen dapat menyebabkan proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Sedangkan rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dalam ekosistem tetap berperan. Contohnya pada ekosistem sawah. Jika ular sebagai konsumen puncak menurun, maka populasi tikus, katak, dan kadal sebagai konsumen tingkat 2 akan meningkat.
Populasi jagung sebagai produsen akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang sebagai konsumen tingkat 1 juga akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Tugas pelajaran tema muatan IPA. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Kemudian jawablah 2 pertanyaan di bawah ini. Karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu 1. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja, tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya, lukisan, patung, dan keramik. Yang kedua, seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya. Karya seni rupa anyaman. Berikut beberapa contoh pola karya seni rupa anyaman. Tugas untuk muatan SPDP. Silakan kalian buat sebuah kreasi seni rupa anyaman dari kertas dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan wilayah memiliki makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetaplah satu kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Kesatuan sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Contoh sikap persatuan dan kesatuan sosial budaya. Pertama, sikap menghormati penganut agama lain. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. 3. Bekerja sama membangun sarana umum tanpa membedakan latar belakang sosial budaya. 4. Membantu korban bencana alam. 5. Menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Manfaat yang diperoleh dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya antara lain: 1. Tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat. 2. Lahirnya sikap solidaritas antar warga. 3. Memperkuat rasa cinta tanah air. 4. Memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa sehingga dapat melawan upaya memecah belah bangsa. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup banyak hal, salah satunya kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi beragam yang membawa manfaat agar masyarakat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain. 2. Menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. 3. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. 4. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 5. Menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Manfaat yang diperoleh dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi antara lain: kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas kalian untuk muatan pendidikan kewarganegaraan yaitu bacalah teks yang berjudul Masyarakat Bali yang Bersatu. Kemudian jawablah pertanyaan pada halaman 119 sampai 120. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Terjadinya akulturasi atau pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini membuat budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. 2. Memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma yang ada. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Potensi agraris di Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai, sehingga kedua potensi tersebut dapat ditingkatkan agar tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Tugas kalian untuk muatan IPS adalah lakukan diskusi bersama dengan orang tua atau saudaramu di rumah. Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat yang dilihat dari sektor ekonomi, sektor komunikasi dan transportasi yang ada di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Sekian anak-anak materi untuk subtema 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Persiapkan diri untuk menyambut ujian akhir semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.